Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reisa Putri Haryono dari kelas 2B Fakultas Psikologi dan Kesehatan jurusan Psikologi. Kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menghadapi perubahan di usia dewasa tengah, yaitu pada konflik perkawinan. Masa dewasa tengah itu rentan usianya mulai dari 40 tahun hingga 60 tahun, di mana merupakan periode penting dalam siklus kehidupan manusia. Pada tahap ini, individu mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Selain itu, masa ini juga sering diawali dengan berbagai tantangan dan masalah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu, termasuk dalam kehidupan keluarga dan perkawinannya. Selanjutnya, perubahan perkembangan apa saja sih yang terjadi pada dewasa tengah? Nah, yang pertama itu ada perubahan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perubahan emosional, dan yang terakhir perubahan sosial. Nah, selanjutnya itu beberapa masalah yang dihadapi pada dewasa tengah. Yang pertama itu ada stres pekerjaan, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga krisis identitas, dan yang keempat ada perasaan tidak puas terhadap pencapaian hidup, dan yang terakhir ada konflik keluarga dan perkawinan. Selanjutnya itu bagaimana ya hubungan antara anggota keluarga dengan adanya konflik dalam perkawinan? Nah, pada masa dewasa tengah, hubungan perkawinan sering mengalami dinamika yang kompleks. Beberapa penyebab konflik antara pasangan. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pertengkaran. Yang kedua, perubahan peran. Perubahan peran dalam keluarga, misalnya anak sudah dewasa dapat memicu ketegangan. Yang ketiga ada tekanan ekonomi. Kebutuhan finansial, pendidikan anak, atau persiapan pensiun dapat menjadi sumber konflik. Yang keempat ada kejenuhan dalam pernikahan. Hubungan jangka panjang bisa menimbulkan rasa bosan atau kehilangan kedekatan emosional. Dan yang terakhir ada krisis paruh baya. Oke, selanjutnya itu dampak konflik perkawinan. Yang pertama itu ada menurunnya keharmonisan keluarga. Yang kedua, stres emosional pada pasangan. Yang ketiga, berdampak pada anak. Dan yang terakhir, risiko perceraian. Nah, sekarang tuh bagaimana sih cara mengatasi konflik tersebut? Nah, yang pertama itu ada meningkatkan komunitas yang terbuka, konseling pernikahan, saling memahami dan empati, manajemen stres, dan yang terakhir ada menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Dan yang terakhir dari materi ini itu ada kesimpulan, masa dewasa tengah merupakan fase yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Perubahan tersebut dapat memunculkan berbagai masalah termasuk dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan adaptasi, komunikasi yang baik, serta dukungan sosial agar individu dapat menjalani fase ini dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.